Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Feng Xichang tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang perasaannya, karena itu lebih dari beruntung, itu pasti lebih ganas, jadi dia harus cukup berhati-hati untuk bertahan hidup. Dia memiliki sesuatu dalam pikiran dan sudah merencanakan secara lebih rinci, sehingga tidak ada yang hilang. Pria ini sangat licik, tetapi saya juga mengubur tandanya dengan sangat baik, dia mungkin tidak menemukannya. Memikirkan hal ini, hati Feng Xichang tiba-tiba menegang, tetapi dia tidak bisa membuat penilaian sekarang, dan dia harus mengirimkannya ketika panah sudah siap, dan kemudian Feng Xichang menggunakan jiwanya untuk mengirimkan 2 wanita dan 3 orang di belakangnya. Matanya sedikit berubah, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang direncanakan di alam kritis. Klon Yuan Shen dan klon jangkrik emas masih mencari-cari. Kekuatan binatang luar angkasa yang ditemui di sini jauh lebih kuat, tetapi di bawah tubuh klon Yuan Shen yang kuat, semuanya terbunuh pada akhirnya. Adapun Dewa Xiaoyan, dia memasuki menara roh kekosongan Zichen, diukir dengan 4 lapisan naga kuno, dan tidak ada mimpi. Di sini, Xiaoyan dapat mengembangkan keterampilan bertarungnya, tetapi sekarang keterampilan bertarung yang dia miliki ingin berevolusi lagi, sebenarnya cukup sulit. Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya harus memilih jurus pembunuh. Melihat keterampilan bertarung yang dimiliki Xiaoyan, meskipun dia memiliki banyak keterampilan bertarung di belakang, apakah itu dari klan Genshin Impact, itu masih warisan yang ditinggalkan oleh keterampilan bertarung lain dalam hal kekuatan. Ada celah yang jelas, jadi jika Anda ingin berbicara tentang gerakan membunuh, satu-satunya cara untuk terus meningkatkan adalah keterampilan bertarung warisan yang ditinggalkan oleh Rangsun. Siseng menunjuk ke pegunungan dan laut dan menunjuk ke lengan dewa dan 7 dewa kota. Apakah ada sedikit lebih sedikit jejak pertempuran yang tersisa untuk menghormatinya? Xiaoyan mengerutkan kening, memegangi dahinya, musuh macam apa yang akan dia hadapi? Sekarang jika dia bertarung dengan semua kartu hall-nya, orang kuat macam apa yang bisa dia lawan? Faktanya, bahkan Xiaoyan sendiri tidak memiliki dasar di hatinya, lagi pula, sekarang alam kekuatannya adalah tingkat ketiga dari divisi Yuan Shen, sebagai alam rintangan, kekuatan tempurnya juga sekitar tingkat ketiga, dewa dan klon Yuan Shen tidak lemah, dan sekarang ada klon jangkrik emas untuk meningkatkan batas atas. Meskipun kekuatan ranah klon jangkrik emas terlalu ilusi, jika Anda memiliki keterampilan bertarung tingkat yang lebih tinggi, alam nyata tidak dapat dicapai, tetapi itu adalah keterampilan bertarung yang dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan. Selama Anda memiliki keterampilan bertarung yang cukup kuat, mungkin bukan tidak mungkin untuk membunuh dengan melewatkan level. Musuh kuat macam apa yang membuatku memiliki rasa krisis yang begitu kuat? Xiaoyan berpikir dingin, dia tidak bisa memastikan rasa krisis untuk saat ini. Apakah itu dari rumah surgawi dan itu dapat mentransmisikan rasa krisis seperti itu? Pasti seperti Qiantai yang kosong, dan umumnya setidaknya pembangkit tenaga listrik dewa kelima abadi. Waktu hampir habis. Xiaoyan harus memanggil semua kekuatan yang bisa dia gunakan. Saat ini, selain 2 klon di samping dewa, ada juga kelompok klon merah yang mengikuti kultivasi Yetian, dan sekarang situasi yang dia hadapi harus membiarkan klon Zuchi juga kembali. Saya tidak tahu berapa banyak boneka yang bisa dimurnikan Yetian, dapatkah mereka membantu Xiaoyan selamat dari bencana kematian ini? Mereka telah memperoleh tubuh yang mulia dari Luotian sebelum kesengsaraan kematian ini, tetapi tidak ada warisan di dalamnya. Meskipun ada ruang untuk peningkatan keterampilan bertarung yang dia miliki saat ini, itu tidak terlalu penting, setidaknya tidak dapat mengubah situasi. Cara lain apa untuk mendapatkan keterampilan bertarung yang lebih kuat sekarang? Misalnya, keterampilan bertarung untuk melampaui kelas adalah anti-inflamasi, dan dia memiliki dewa abadi, dan nama yang diberikan kepadanya adalah murka kesetiaan. Tetapi keterampilan bertarung ini memberikan batas bawah anti-inflamasi, dan di akhir panah yang kuat, 10 pihak hanya dapat menggunakannya di tangan mereka, dan keterampilan bertarung lainnya termasuk dalam tingkat lembah tandus. Jadi bagaimana Anda bisa memiliki keterampilan bertarung transendental sekarang? Keterampilan bertarung seperti apa? Keterampilan bertarung yang perlu diwariskan untuk mendapatkan tingkat detasemen yang lebih tinggi daripada lembah tandus. Lapisan seni bela diri di pagoda roh Void Zichen tidak ada lagi, jadi harus diperoleh melalui cara lain. Jika Anda ingin memiliki garis keturunan transenden,
Itu tidak berhasil, sekarang terserah Anda. Tepat ketika Xiao Yan sedang berpikir, sosok lelaki tua perang itu melayang keluar dari samping, kecuali perlu. Para tetua perang hari ini hampir mengurangi komunikasi dengan anti-inflamasi sebanyak mungkin, mengandalkan diriku sendiri. Xiao Yan berhenti dan berkata, ketika lembah tandus mengambil alih periode pertempuran, kebanyakan dari mereka berevolusi dari tingkat transenden, dan banyak keterampilan bertarung semuanya sama. Dengan cara ini, meskipun keterampilan bertarung tingkat transendental juga dapat mengandalkan warisan untuk mendapatkan dao, tetapi itu bukan keterampilan bertarung Anda yang sebenarnya, kata lelaki tua itu perlahan. Begitu kalimat ini keluar, Xiao Yan mengerti apa yang ingin diungkapkan oleh ruang bawah tanah pertempuran. Jadi, apakah Anda perlu menciptakan keterampilan bertarung tingkat transendental Anda sendiri? Xiao Yan Dao Zhan Lao mengangguk sedikit, seperti teratai apimu, itu adalah keterampilan bertarungmu, jadi dia sepertinya tidak memiliki peringkat untuk mengikuti kekuatanmu dari awal hingga akhir. Dan pertumbuhan, ini adalah keterampilan bertarung Anda sendiri, keterampilan bertarung unik untuk mengurangi peradangan. Mendengar ini, dia mengerti bahwa sekarang dia perlu membiarkan teratai api kemarahan Buddha berevolusi, atau menjelaskan bahwa objek tersebut memiliki tingkat ki pertarungan yang lebih tinggi daripada teratai api kemarahan Buddha. Dan mimpi ilusi ini juga bisa dilakukan, yang dapat membantu mengurangi peradangan sampai batas tertentu. Namun, tepat ketika Xiao Yan hendak mencoba teknik pertarungan peringkat transendensi minggu sendirian, tiba-tiba, suyu di alam itu bersinar terang. Xiao Yan harus mundur dari menara roh Void Zichen, dan dia masih berpikir bahwa pertemuan kekacauan harus diadakan secara kasar jika waktunya dihitung, dan sepertinya dia mendengar versi suara baru Xiao Yan, dan konferensi kekacauan diadakan saat ini. Xiao Yan harus memiliki dua identitas di domain Dewa Kekacauan sekarang, satu adalah anggur, yang lainnya adalah divisi kepunahan panjang, dan 9 jam tangan semuanya adalah anggur, tetapi pertemuannya benar-benar berbeda. Hal baiknya adalah kedua pertemuan tidak diadakan pada saat yang sama, jika salah satu dari mereka tidak pergi, saya tidak tahu apakah itu akan terpengaruh. Pada pertemuan pertama, pertemuan yang masih dapat menjelaskan kepunahan yang panjang, jika Anda tidak pergi, Anda mungkin akan ditemukan olehnya, dan situasinya akan sulit dikendalikan. Dalam pertemuan Chang Mianxi, tidak ada dari mereka yang tampak setara, hanya karena tujuan berkumpul. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Ye Beijing, dan yang terakhir juga menatapnya. Jangan khawatir, saya nyata, jangan menatap saya dengan mata curiga Anda. Ye Beijing cemberut, dan berkata dengan marah, lindungi Dharma untuk kami di bulan ini. Xiao Yan berkata, meskipun Xiao Yueli tidak tahu mengapa, tetapi melihat Ye Beijing juga duduk, keduanya menutup mata, dan kemudian keduanya memasuki pertemuan kekacauan melalui suyu. Di platform batu ke-9 dan ke-4, Xiao Yan dan Ye Beijing sama-sama berubah menjadi sosok hantu. Anggur itu datang, sepertinya benar-benar menganggur baru-baru ini. Tepat ketika Xiao Yan masih berpikir, Ye Beijing tiba-tiba berbicara, dan Xiao Yan memilih untuk tidak berbicara, karena dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, jika Ye Beijing bersedia mengambil tindakan, itu pasti cukup untuk menargetkan diri saya sendiri selama bencana ini. Dan jika orang lain campur tangan, itu akan menyebabkan sebab dan akibat lain. Jadi saya harus menemukan cara untuk bertahan dari bencana ini dengan kekuatan saya sendiri, apa yang tampaknya dipahami Xiao Yan. Dalam rasa krisis yang cepat, dia masih bisa dengan tajam mencium pro dan kontra dari sebab dan akibat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.